Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana, NIM F2018 01171 kelas B4. Saya di sini akan menjelaskan tentang protein. Definisi protein. Kata protein berasal dari bahasa Mesir, proteus, yang terjemahan kasarnya berarti yang utama. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur CHO dan N, ada pula yang mengandung unsur S dan P. Protein tersusun dari beberapa asam amino yang saling berikatan. Adapun struktur kimia, yang pertama karboksilat, yang kedua asam amino, yang ketiga asam peptida. Komposisi unsur C, H, O, N, S, dan P dalam protein. Unsur persen: karbon 50, hidrogen 7, oksigen 23, nitrogen 18, sulfur 0-3, fosfor 0-3. Adapun sifat-sifat protein, yang pertama sifat protein tergantung dari jumlah dan susunan asam amino yang menyusun molekul protein. Yang kedua, sifat protein juga ditentukan oleh bagaimana polipeptida terlihat satu dengan yang lain. Klasifikasi protein. Yang pertama, berdasarkan komponen kimiawi. Protein sederhana, protein konjugasi. Yang kedua, berdasarkan bentuk molekulnya. Yang pertama, protein berbentuk serat, fibrous protein. Kedua, protein berbentuk bola, globular protein. Yang ketiga, berdasarkan kelarutannya dan fungsinya. Adapun klasifikasi protein berdasarkan komponen kimianya. Yang pertama, protein sederhana. Yang kedua, protein konjugasi. Protein menurut struktur kimia dan ciri kimiawi. Yang pertama, protein sederhana, yaitu golongan protein apabila dihidroklisa oleh asam alkali atau eter akan menghasilkan asam amino. Asam amino derivatnya contohnya globulin, albumin, keratin, kolagen, elastin, globin, zein, gliadin, dan glutenin, legumen, laktabumin, dan laktaglobulin. Protein majemuk, yaitu protein yang merupakan kombinasi protein sederhana dengan bahan lain, contohnya nukleoprotein, fosforotein, mukoprotein, kromoprotein, dan flavoprotein. Yang ketiga, protein turunan, yaitu protein hasil memisahkan atau dekomposisi protein sederhana maupun protein majemuk, contohnya protease, peptine, dan peptida. Protein konjugasi adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Yang termaksud dalam kelompok ini adalah nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, dan metaploprotein. Adapun jenis-jenis protein konjugasi, yang pertama nukleoprotein tersusun oleh protein dan asam nukleat, terdapat dalam inti sel kecambah biji-bijian. Glikoprotein tersusun oleh protein karbohidrat, terdapat dalam pada putih telur, musin, kelenjar ludah, tendomusin, tendon hati. Lipoprotein tersusun oleh protein lemak, terdapat dalam tersusun serum darah, kuning, telur, susu, darah. Fosfoprotein, protein fosfat, terdapat dalam kasein susu, fasfitin, kuning telur. Koproprotein, protein pigmen, terdapat dalam hemoglobin. Klasifikasi berdasarkan bentuk molekulnya.
globular protein, fibrous protein. Yang pertama, protein globular berbentuk bola terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein yang merupakan kelompok ini adalah albumin, globulin, hiton, dan protamin. Protein bentuk serabut terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Protein ini terdapat dalam unsur-unsur tubuh seperti kolagen, elastin, keratin, dan miosin. Klasifikasi berdasarkan kelarutannya. Yang pertama, larut dalam air dan terkoagulasi dalam panas, albumin, protamin, histon. Yang kedua, larut dalam garam, encer, dan terkoagulasi panas, globulin. Yang ketiga, larut dalam asam atau basa, encer, glutelin. Yang keempat, larut dalam alkohol 70-80%, prolamin. Klasifikasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, enzim. Yang kedua, transport. Yang ketiga, nutrien. Yang keempat, kontraklin protein. Yang kelima, struktur protein. Yang keenam, antibodi atau pertahanan. Yang kedelapan, pengatur. Adapun rangkai asam amino dan sistem dan sintesa protein. Klasifikasi asam amino dan non-esensial. Asam amino menurut esensial dan tidaknya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asam amino esensial yaitu AA yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan memelihara jaringan tubuh, tapi tubuh tidak dapat mensintesisnya. Asam amino tidak esensial yaitu AA yang tidak esensial untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, tapi tubuh mampu mensintesinya sendiri apabila tubuh mengandung cukup nitrogen yang berasal dari asam amino tidak esensial lain atau asam amino esensial yang berlebihan. Klasifikasi asam amino. Klasifikasi berdasarkan sifat struktur kimianya. Asam amino alifatik sederhana. Yang pertama, glisina. Adapun rumusnya C2H5NO2. Yang kedua, alanina, ala, rumusnya C3H7NO2. Yang ketiga, valina, rumusnya C5H11NO2. Yang keempat, leucina, rumusnya C6H13NO2. Yang kelima, isoleucina, rumusnya C6H13N02. Asam amino hidroksi alifatik. Yang keenam, serina, rumusnya C3H7NO3. Yang ketujuh, treonina, rumusnya C4H9NO3. Yang kedelapan, asam amino dikarboksilat asam. Yang kedelapan, asam asparat, rumusnya C4H7NO4. 9, asam glutamat, rumusnya C5H9NO4. Amida. 10, asam paragina, rumusnya C4H8N2O3. Yang 11, glutamina, rumusnya C5H10N203. Klasifikasi berdasarkan sifat dan struktur kimianya. Asam amino basa, lisina, rumusnya C6H14N2O2. Arginina, rumusnya C6H14N402. Histidina, rumusnya N6H9N3O2. Memiliki gugus siklik. Asam amino dengan sulfur. Sisteina,
rumusnya C3H3NO2S1. Metionina rumusnya C5H11NO2S. Prolin rumusnya C5H9NO2, memiliki gugus siklik. Asam amino aromatik fenilalanina rumusnya C9H11N02. Tirosina rumusnya C9H11N03. Triptofan rumusnya C11H12N202. Struktur asam amino. R hidrogen alkil rantai atau cincin. Yang kedua, gugus amino terikat pada atom C alfa. Asam amino hasil hidrolisis asam amino. Ketiga, R yang bukan hidrogen, atom C asimetris, konfigurasi D atau L. Yang keempat, asam amino di dalam konfigurasi L. Yang kelima, asam amino esensial, asam amino yang penting bagi tubuh, tetapi tidak bisa disintesis oleh tubuh, 10 asam amino. Pengaruh gugus samping R. Asam amino bersifat asam basa dan netral. Kelebihan COH asam, kelebihan NH2 basa. COH sama banyak dengan NH2 netral. Reaksi-reaksi terhadap protein dapat terjadi pada R. Sifat-sifat asam amino. Yang pertama padat, yang kedua kristal, yang ketiga titik didih tinggi, yang keempat sangat larut dalam air, polar, dan membentuk ion-ion. Yang kelima gugus amino NH2 basa, kuat, dan dapat menarik ion H dari H2O membentuk NH3. Gugus amino NH2 basa, kuat, dapat menarik ion H dari air membentuk NH3. Gabungan asam amino dirangkai oleh ikatan peptida. Ikatan peptida terbentuk dari COOH, asam amino pertama, dengan NH2 dari asam amino berikutnya. Struktur protein. Struktur primer. Yang pertama, sifat kovalen pada ikatan peptida stabil, tidak dipengaruhi oleh pH pelarut. Yang kedua, atom-atom CHN terletak pada satu bidang datar. Yang ketiga, R diproyeksikan pada arah tertentu pada bidang. Struktur sekunder. Yang pertama, terbentuk karena ikatan hidrogen. Yang kedua, bentuk spiral. Yang ketiga, gugus karbonil dari setiap asam amino membentuk ikatan hidrogen dengan gugus amino dari asam amino ketiga di sepanjang rantai polipeptida. Adapun struktur tertier. Yang pertama, dibentuk oleh interaksi antara gugus samping R dari asam-asam amino. Yang kedua, hasil interaksi pelipatan helix struktur globular. Gugus R yang hidrofobik disembunyikan di dalam lipatan protein menjadi sangat larut dalam air. Yang ketiga, contoh insulin, hemoglobin, dan albumin telur. Yang keempat, ditemukan ikatan disulfida, jembatan garam, ikatan hidrogen, antraksi hidrofobik. Struktur kuartener. Yang ke-1, mengandung dua ikatan atau lebih peptida yang berikatan dengan ikatan kovalen yang lemah. Yang kedua, contoh kolagen. Adapun protein struktur bisa kita lihat di gambar di tabel ini. Klasifikasi berdasarkan jumlah gugus amino dan gugus karboksil dalam molekul. Yang pertama, monoamino monokarboksilik, glisin, alanin, serin, treonin, valin, liosin, izolosin.
Yang kedua, monoamino dikarboksilik, aspartic acid, glutamic acid. Yang ketiga, diamono monokarboksilit. Yang keempat, diamoni dikarboksilit. Adapun fungsi asam amino, yang pertama, sintesa protoplasma dalam sel. Yang kedua, perbaikan jaringan-jaringan yang rusak. Yang ketiga, penyimpanan protein. Yang keempat, sintesa asam empedu. Yang kelima, sintesa hormon. Yang keenam, sintesa enzim. Yang ketujuh, sintesa protein susu dan antibodi. Adapun denaturasi protein, setiap perubahan terhadap struktur sekunder atau tertier protein. Yang pertama, molekul protein dapat pula menghadap peristiwa koagulasi. Yang kedua, denaturasi belum tentu mengakibatkan koagulasi. Protein dapat saja mengedap tetapi dapat kembali ke keadaan semula, flagulasi. Yang ketiga, adapun faktor-faktor yang penyebab denaturasi protein. Yang pertama, perubahan pH, pengumpulan kasein. Yang kedua, panas, merusak ikatan hidrogen dengan jembatan garam. Ketiga, radiasi sinar X dan UV. Yang keempat, pelarut organik, aseton alkohol. Yang kelima, garam-garam dari logam berat Ag2, Hg dengan Pb. Pereaksi alkaloid, asam tannan, asam tannat, asam pikrat bisa pengumpulkan protein, menurunkan infeksi. Pereduksi tioglikaloid. Adapun sumber protein, yang pertama, sumber protein hewani dapat berbentuk daging, unggas, alat-alat dalam hati, pankreas, ginjal, paru, jantung, dan jeroan, susu, telur ikan, dan kerang-kerangan. Yang kedua, sumber protein nabati dapat berbentuk kacang, kedelai, dan hasil olahannya, tempe, tahu, serta kacang-kacangan lainnya. Selain itu, serealia juga merupakan sumber protein meskipun kandungannya sangat kecil. Adapun penyakit berhubungan dengan protein. Yang pertama, akibat kekurangan protein. Yang pertama, kekurangan protein murni pada stadium berat menyebabkan kwashiorkor pada anak-anak di bawah 5 tahun. Yang kedua, kekurangan protein sering dijumpai bersamaan dengan kekurangan energi yang dikenal dengan penyakit Marmus. Ketiga, sindroma gabungan antara dua jenis kekurangan ini dinamakan energi protein malnutrition atau kurang energi protein atau kurang kalori protein. Yang kedua, akibat kelebihan protein. Yang pertama, protein secara berlebihan tidak menguntungkan tubuh. Yang kedua, kelebihan asam amino memberatkan kerja ginjal dan hati yang harus metabolisme dan mengeluarkan kelebihan nitrogen. Yang ketiga, kelebihan protein dapat menimbulkan asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan amoniak darah, kenaikan ureum darah, dan demam. Kebutuhan protein. Yang pertama, dewasa 1 gram kg/BB hari. Yang kedua, neonatus prematur 3 gram kg/BB hari. Yang ketiga, 0,1 tahun 2,5 gram. Berat badan kg/BB hari. 2 sampai 13 tahun 1,5 sampai 2 gram kg/BB hari. Remaja 1 sampai 1,5 gram kg/BB hari. Adapun protein bahan pangan menurut distribusi terhadap 4 jenis protein. Yang pertama, protein hewani, daging, susu, telur. Yang kedua, protein asal laut, ikan, kerang. Yang ketiga, protein nabati. Yang pertama, protein sayur. 2, protein serealia, protein veat, kron, dan beras. Yang keempat, protein biji-bijian, protein kedelai,
cottonseed, peanut non-konvensional berasal dari years. Protein dalam pengolahan berfungsi sebagai water holding capacity, sifat koagulasi, sifat stabilisasi, sifat emulsifikasi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang protein. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih.